Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang penagihan pajak pada mata kuliah Hukum Pajak dengan anggota kelompok 1. Anissa Yatisha Putri BP 19048, 2. Rifa Oktavia BP 19077, 3. Fania Kerunisa BP 19085, 4. Fiona Andini BP 19086, 5. Wishe Pranadewi BP 19088. Berikut penjelasan materi kelompok dari kami. Yang pertama ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Selanjutnya ada penanggung pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau kelompok atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada biaya penagihan pajak, adalah biaya pelaksanaan surat-surat perintah, melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Selanjutnya ada pejabat dan jurusita. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Selanjutnya jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Dasar hukum penagihan pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif dilakukan dengan surat asraf, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2097, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembatulan yang menyebabkan pajak terutama menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutama menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutama menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 2. Penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan pajak ini, fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yatisha Putri, nomor BP 1910 1155 1100 48 dari kelas akuntansi 2. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah yang sudah diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangkan barang yang dimiliki yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya, memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan dalam bentuk lain. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kevalitan. Dalam surat penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, besarnya utang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Yang keempat, saat pelunasan pajak. Surat penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau penagihan pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyitaan apabila terhadap wajib pajak atau PP surat paksa sudah diberitahukan, namun sampai dengan batas waktu 2x24 jam sejak pemberitahuan tidak melunasi hutang pajaknya, maka DJP dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik WP tersebut. Tujuannya memperoleh jaminan pelunasan piutang dari piutang pajak. PP. Dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita pajak untuk melunasi piutang dan biaya penagihan. Baiklah, saya Wisya Pranadewi, NOBP 19088 akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu objek sita. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotak tersebut. Dalam hal wajib pajak badan, maka yang menjadi objek sita adalah aset penanggung pajak. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap aset penanggung pajak lainnya, yaitu pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggal maupun di tempat lainnya. Pelelangan adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan atau melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pengumuman lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Waktu lelang paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang. Abstraksi, apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi, dilaksanakan penyitaan. Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekalipun PP telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjual lelang tetap dilaksanakan. Sanggahan, gugatan atau sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa. Surat pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Namun, hal gugatan penanggung pajak dikabulkan. Penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak, yaitu 5 juta rupiah. Perusahaan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa. Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Rifa Octavia, BP 19077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan surat lain yang sejenis yang dalam penerbitan terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan sesuai jangka waktu semula. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengadu persengketa antara fiskus dan wajib pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atas permohonan wajib pajak. Contoh kasus penagihan pajak yang nomor 1, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 000-08-08-08-622-09 tanggal 20 November 2011 dengan nilai 350 juta atas nilai SKPKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak pada tanggal 2 Desember 2011 diajukan upaya hukum berupa keberatan. Pada tanggal 13 Desember 2011 terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Atas SKPKB tersebut, upaya apa yang dapat dilakukan KPP untuk mengamankan target penerimaan perpajakan? Landasan teori Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 9 ayat 3A Undang-Undang KUP, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 25 ayat 7 Undang-Undang KUP, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPSP, jurusita pajak melaksanakan penagihan dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat pemerintah penagih seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila yang A. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. B. Penanggung pajak memindatangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang C. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau mememarkan usahanya atau memindatangankan perusahaan yang dimiliki atau kuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang D. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang E. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalsuan. Pasal 14 PMK 24/PMK 03/2008, penerbitan surat pemerintah penagih seketika
dan sekaligus oleh pejabat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang B. Diterbitkan tanpa didahului surat teguran. Yang C. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Yang D. Diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Penyelesaian kasus berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana berdasarkan dalam pasal 18 Undang-Undang KUP, yang dalam hal ini SK keberatan atau karena WP mengajukan keberatan, belum jatuh tempo, tetapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan pasal 14 PMK 24/PMK 03/2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPSP, yakni WP akan melaksanakan pembubaran badan usaha atas dasar SPPSS tersebut. KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk menggunakan target penerimaan negara. Sekian persentase dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.